Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Egi Devina Hanefatus Syabira dari kelas 2171C Prodi Ilmu Komunikasi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sebelumnya, ada 5 sendi yang menyusun Pancasila, yakni yang pertama ketuhanan yang Maha Esa, 2 kemanusiaan yang adil dan beradab, 3 persatuan Indonesia, 4 kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, 5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, berikut ini adalah nilai-nilai luhur Pancasila yang akan saya jelaskan. Yang pertama, nilai luhur sila ketuhanan yang Maha Esa. Sejak dahulu, bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius, sehingga dalam bernegara, Indonesia mempunyai pedoman hidup yang berkebutuhan. Ini merupakan sumber moralitas dari spiritualitas bangsa. Nilai-nilai luhur yang terkandung dalam sila pertama Pancasila adalah: pertama, keyakinan terhadap adanya Tuhan yang Maha Esa dengan sifat-sifatnya yang maha sempurna. Kedua, ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa dengan cara menjalankan semua perintahnya dan menjauhi larangannya. Yang ketiga, saling menghormati dan toleransi antara pemeluk agama yang berbeda. Yang keempat, kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Yang kedua, nilai luhur sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua ini merupakan bentuk kesadaran untuk senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sesuai budaya bangsa Indonesia yang majemuk dan beragam. Artinya, kita mengupayakan tujuan nasional yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Dengan demikian, nilai luhur yang terkandung di dalamnya adalah pengakuan terhadap harkat dan martabat manusia, pengakuan terhadap keberadaan manusia sebagai makhluk mulia ciptaan Tuhan, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan harus mendapatkan perlakuan yang adil, mengembangkan sikap tenggang rasa agar tidak berbuat semena-mena terhadap orang lain. Yang ketiga, nilai sila persatuan Indonesia. Sila ini merupakan pengakuan bahwa masyarakat Indonesia itu sangat beragam dan harus tetap dijaga keutuhannya. Persatuan Indonesia adalah wujud kebulatan yang utuh dari berbagai aspek kehidupan, termasuk ideologi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan yang semuanya terhimpun dalam satu wadah, yaitu Indonesia. Adapun nilai luhur sila persatuan Indonesia yakni menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan, dan keselamatan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan. Yang kedua, cinta tanah air dan rela berkorban untuk kepentingan bangsa. Yang ketiga, pengakuan terhadap keragaman suku bangsa dan budaya, sekaligus mendorong ke arah pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa. Yang keempat, nilai luhur sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Rakyat memiliki kedudukan yang sama dalam pemerintahan. Oleh sebab itu, pengambilan keputusan untuk kepentingan bersama harus dilakukan secara musyawarah. Nilai-nilai luhur yang terkandung dalam sila keempat antara lain, kedaulatan negara ada di tangan rakyat, manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Musyawarah untuk mencapai mufakat dilakukan dengan semangat kekeluargaan. Yang kelima, nilai luhur sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima merupakan cita-cita bangsa Indonesia untuk selalu mengedepankan prinsip-prinsip keadilan dalam mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur. Setiap warga negara harus diperlakukan adil tanpa memandang agama, suku, dan status sosial ekonominya. Nilai-nilai luhur Pancasila yang terkandung di dalam sila kelima yakni: yang pertama, mewujudkan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, meliputi bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, kebudayaan, dan pertahanan keamanan nasional.
Kedua, keseimbangan antara hak dan kewajiban serta menghormati hak-hak orang lain. Yang ketiga, bersikap adil dan gemar menolong orang lain. Yang keempat, melakukan perbuatan-perbuatan terpuji yang mencerminkan sikap kekeluargaan dan gotong royong. Yang terakhir, cinta terhadap kemajuan dan pembangunan bangsa, baik material maupun spiritual. Nah, baiklah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga penjelasan saya dapat berguna, dapat bermanfaat bagi yang mendengarkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.